menjadikan dia menjadi sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Kalau sunnah jamaah, kalau sunnah berbeda berbenara lagi dan salah kamu Fa inna hasanat hasanat hasanat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ayat 109 kepada Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli al-wafa, amma ba'd. Pemirsa Al-Marjan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, bahasan kita yang setelah video yang lalu kita membahas tentang solusi Islam atau cara bagaimana menaklukkan masalah-masalah yang kita hadapi. Maka pada bahasan yang lalu sampai kita pada solusi yang pertama, yakni takwa. Pada video kali ini saya akan membahas solusi yang kedua, masih dengan ayat yang sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi urusannya. Sesungguhnya Allah menjadikan pada setiap sesuatu ada ukurannya, ada kadarnya. Nah, pada solusi yang kedua ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh manusia, yaitu dengan cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna tawakal? At-tawakkul itu maknanya adalah at-tafwid, menyerahkan, memasrahkan. Apa yang dipasrahkan, apa yang diserahkan? Yang diserahkan, yang dipasrahkan adalah segala urusan, segala masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia dalam hidupnya. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya, sebagian manusia ada mengartikan ketika dia memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berdiam diri saja, tidak melakukan apa-apa sebagai sebuah bentuk ikhtiar manusia dalam menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana kita memahami dalam hal ini at-tawakkul atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Memahaminya pertama tentunya adalah dengan cara kita menyempurnakan ikhtiar kita sebagai upaya kemanusiaan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Pemirsa, bila seseorang ingin terbebas dari rasa lapar, kalau dia tidak berupaya mencari makanan, ya, maka makanan itu tidak akan dia dapatkan kecuali kalau dia mencarinya. Dan dia bisa membebaskan rasa laparnya. Bila ia ingin terbebas dari rasa haus dahaga, tapi dia tidak ada upaya untuk mencari air minum agar dia bisa menghilangkan rasa haus dahaganya, maka dia tidak akan mendapatkan atau dia tidak akan bisa terbebas dari haus dahaganya. Maka oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita mengikhtiarkan, perlu kita berupaya sebagai seorang manusia dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Contohnya seperti sakit. Nah, sebagai sebuah upaya ikhtiar kemanusiaan kita adalah kita berobat, berkunjung ke dokter, bersilaturahim ke dokter untuk berobat, mencari obat. Dokter nanti akan mendiagnosa penyakit kita. Setelah didiagnosa lalu kemudian disimpulkan, diberikanlah resep, ya, obat untuk kita. Ya. Namun ini tentunya tidak berdiri sendiri, tidak semata-mata hanya obat yang melaksanakan tugasnya dalam rangka menyelesaikan masalah kita. Maka oleh karena itu, sempurnakan dengan cara yang kedua. Yaitu apa? Memasrahkan segala urusan, segala permasalahan hidup kita sepenuh hati, dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena segala sesuatu itu berjalan dan berlaku atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang berkuasa memberikan
atau menjadikan orang yang sakit menjadi sembuh. Allah berkuasa memberikan atau menjadikan orang yang kekurangan harta menjadi kelebihan harta. Dan seterusnya. Allah yang punya kuasa. Allah yang punya kuasa. Allah yang mampu. Dan dengan izinnya lah segala sesuatu itu berjalan. Sesuatu itu akan terlaksana. Maka demikianlah halnya. Ketika kita berupaya, ketika kita mengikhtiarkan sebagai seorang manusia melakukan upaya menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, sambil dalam hati kita ini memasrahkan diri, menyerahkan segala masalah yang persoalan hidup yang kita hadapi ini kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap agar obat yang kita makan ini Allah memberikan izin dengan obat itu bisa menyembuhkan kita. Dengan upaya yang kita lakukan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan izin, berkenan memberikan izin agar sesuatu itu terlaksana dan berjalan sehingga kita bisa mengurai masalah-masalah yang kita hadapi. Dan demikianlah dengan halnya kita menyelesaikan masalah. Kita perlu mencari upaya-upaya dalam mengurai masalah itu sendiri. Perlu bergerak, perlu berjalan, perlu melakukan sesuatu untuk mengurai masalah-masalah yang kita hadapi. Sambil kemudian adalah kita memasrahkan, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwasanya segala sesuatu itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala berkenan. Ketika kita mengupayakan sesuatu itu, ketika kita melaksanakan dalam rangka mengurai masalah-masalah itu, Allah berkenan. Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita ini terlepas dan terbebas dari masalah-masalah yang kita hadapi. Sehingga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi keputusasaan ketika dia tidak bisa menaklukkan masalah. Karena pada hakikatnya masalah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan mengambilnya. Allah memberikan masalah kepada kita dan Allah yang akan mengambilnya. Maka semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan, serahkan diri kita dengan sepenuh hati, maka di saat itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita. Ala inna nasrallahi qarib, ala inna nasrallahi qarib, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah bahwasanya pertolongan Allah itu sangat dekat. Ingatlah bahwasanya pertolongan itu Allah itu sangat dekat, dan ingatlah bahwasanya pertolongan Allah itu sangat dekat. Demikian tips yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.